Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan waktu untuk menghadiri kajian rutin kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam selanjutnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Eh, Berikut em, beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Pertama, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi hari ini, pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses jika kegiatan berlangsung. Yang kedua, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat dan secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi di kegiatan pagi ini dapat di-download di kolom chat. Untuk melihat rekaman kajian lalu dapat juga diakses via channel YouTube dari Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan pada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, nikmatnya, dan kemuliaannya, insya Allah kita akan tidak akan putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran yang insya Allah akan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan tercapailah tujuan kita di mana Al-Quran nanti sebagai syafaat bagi kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, dan jiwa dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kalau kita perhatikan perjuangan Rasulullah, kita seharusnya malu, yaitu kita bukunya udah ada dan kita udah tahu bahwa kehebatan seluruh perjuangan Rasulullah beserta para sahabatnya, tapi kita selalu berusaha mencari pikiran-pikiran, selalu mencari ide-ide, selalu dari luar Al-Quran. Padahal kita sudah diberitahu di Al-Quran ya bahwa ilmu Al-Quran itu meliputi seluruh alam dan pada dirimu sendiri. Surat 41 ayat 53 ya. Tolong bacain Don 41 ayat 53 supaya lebih ingat. Ya, atau siapa aja yang membacakan? Busri Berapa, Dok? 4153. 4153. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kenapa? Ya, jadi Al-Quran ini udah jelas ilmunya itu ada di seluruh alam dan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah menganalisa, kita tidak pernah mau berpikir, itu lepas begitu aja. Tapi kata Allah itu walaupun di alam dan dirimu sendiri itu bukan buku seperti buku textbook yang menjelaskan sampai sempurna enggak, tapi dalam bentuk perumpamaan. Surat 39 ayat 27, surat 17 ayat 89, surat 18 ayat 54. Sekarang bacain 39 ayat 27 aja. Surat 39 ayat 27.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, perumpamaan ini yang kita harus gali, ya, yaitu perumpamaan ini kita terjemahkan nanti dalam bentuk suatu cerita. Makanya Allah bilang di surat Alif Lam Ra Kitabun Uktimat Ayatuhu Summa Fusilat surat 11 ayat 1 bacain. 11 ayat 1. 11 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Sadaqallah. Nah, tugas kita apa yang perumpamaan ini kita jelaskan secara rinci. Kita susun secara rapi, dijelaskan secara rinci. Sehingga apa? Itulah definisi mentadaburin Al-Quran. Apala yatadabuna Qur'ana am ala kulubin akfaluha. Surat 47 ayat 24. Ya, coba bacain dan. Apakah hatimu sudah tertutup untuk memaknai kalimat Al-Quran? 47 ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran. Ataukah hati mereka sudah terkunci? Sadaqallah. Nah, jadi kita nih Al-Quran bukan hanya dibaca aja, dihayati. Ya, dihayatin sekali, disusun secara rapi perumpamaan ini. Sehingga apa? Menjadi suatu cerita yang menarik. Dulu di zaman Rasulullah ini aluran lagunya aja, aluran ayatnya aja, waduh bikin orang sampai berlinang-linang air mata. Apalagi kalau kita tahu dan membuka isinya, luar biasa. Ya, ini yang kita kurang. Nah, dan jangan salah kalau kita membuka isinya, kita diikuti oleh generasi berikutnya, kita dicontoh segala macam. Inilah contoh terbaik caranya untuk memperpanjang umur, ya, memperpanjang umur. Dan itu sudah didoakan di surah 26 ayat 83 sampai 84. Robi habli hukman wadhini bisolihin. Coba baca deh. 26 ayat 83, 26 ayat 80 sampai 84. 26. Berapa dok? 26 ayat 83, 84 83. atau sampai 85 sehingga diberkahi surga. 26 Coba baca. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikan kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Terus, Dan jadilah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. nah, jadi kita tuh ngikutin doanya Nabi Ibrahim supaya dipanjangin umurnya. Jadi buah bibir untuk generasi berikutnya. Yang untuk jadi buah bibir itu kita harus menciptakan suatu yang luar biasa dari Al-Quran ini. Sehingga itulah teori memperpanjang umur secara Al-Quran. Ya, doanya Nabi Ibrahim. Ya, Robi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, surah 20 ayat 114. Coba bacain. Surah 20 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sadaqallahu adzim. Nah, ilmu ini udah komplit nih. Kalau kita susun lagi itu ada di surat 5 ayat 3. Telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, agamamu untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi teori memperpanjang umur di dalam keterbatasan Rasulullah yang umurnya 63 tahun nggak ada masalah.
asal dibimbing dengan Al-Quran. Nggak ada masalah kita umurnya 63 tahun seperti Rasulullah dibandingkan umur Nabi Nuh 219 dan 14 yang 950 tahun. Nggak ada masalah. Dan nggak ada masalah dikasih kekuatan yang begitu hebat seperti Nabi Nuh umur 950 tahun, ya, sementara kita umur 60 tahun udah pikun. Tidak ada masalah. Asal kita dididik, dibimbing semuanya dengan Al-Quran. Ya, nggak ada masalah semuanya. Semuanya bisa terselesaikan hanya dengan kalimat Al-Quran. Ya, nah itulah yang disebut memperpanjang umur. Manusia tidak merasa iri bahwa umat terdahulu lebih panjang. Manusia tidakkah merasa iri bahwa umat manusia dahulu lebih panjang umurnya dibandingkan sekarang? Apalah gunanya panjang umur, kekuatan yang tidak terbatas, tapi tidak berfungsi akal sehat. Dan itu dijelaskan surat 46 ayat 26, bacain dah. Mereka aku kasih semuanya, tapi panca inderanya nggak bisa menuju jalan aku. 46 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokkan telah mengepung mereka. Nah, udah dikasih tuh kan, tubuh hebat, panca inderanya jago, tapi nggak ini. Jadi apa kesimpulan dari kalimat itu apa? Lebih rendah daripada binatang. Dan itu dijelaskan 7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin manusia, mereka mempunyai hati, tidak dipakai memaknai kalimat Allah, mereka mempunyai telinga, tidak dipakai mendengar kalimat Allah, mereka mempunyai mata, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Kesimpulannya, generasi dulu itu lebih rendah daripada binatang. Sekarang kita dididik sama kitab yang paling hebat, ya, supaya kita derajatnya sebagai khalifah bukan lebih rendah daripada binatang. Jadi pelajaran yang dahulu itu kita nggak usah merasa iri. Kenapa? Bimbingannya ini Al-Quran. Begitu hebat, ya. Dan udah dijelaskan tuh tidak bisa mempergunakan sepanjang umurnya panjang indahnya di jalan Allah. Akibatnya apa? Lebih rendah daripada binatang. Tidak bisa menambah jalinan silaturahim antara dunia dan akhirat. Ya, dibandingkan Rasulullah beserta para sahabatnya, jalinan silaturahim jalan terus dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Tetap jadi pembicaraan semua sampai hingga sekarang ini. Umurnya lebih banyak. Dia menjadi contoh teladan semua. Dan diperjuangkan semua. Umurnya lebih banyak. Sedangkan Al-Quran mengajarkan tidakkah kita merasa iri dengan umur dan kekuatan hebat tersebut untuk mempelajarinya. Pakailah filosofi Al-Quran untuk memperpanjang umurmu. Pakailah filosofi Al-Quran untuk mengatasi kelemahanmu. Pakailah filosofi Al-Quran untuk menjadi kekuatan luar biasamu. Pakailah filosofi Al-Quran untuk mengatasi keterbatasan hartamu, keterbatasan anakmu, keterbatasan indramu. Yakinlah dengan Al-Quran itu dapat menyelesaikan semuanya. Karena Al-Quran itu melebihi mujizat nabi-nabi sebelumnya. Mulailah memakai prinsip filosofi Al-Quran, sehingga keterbatasanmu akan sempurna menyelesaikan. Nah ini kita yang lupa. Ya, terus ya, menjalin tali silaturahim antara dunia dengan akhirat. Kalimat yang konyol, tapi itu akan terjadi tanpa batas. Susah diterima akal manusia. Akal sehat manusia nggak bisa nerima. Pikiran manusia nggak nerima. Kenapa? Mereka hanya melihat yang terlihat, yang tersurat. Mereka tidak melihat yang gaib dari maksud itu semua. Ya. Nah sekarang kita kategorikan apakah amalan yang tersebut yang ini semua, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Pertanyaannya, ya, kita udah ada strategi menuju ke sini kah? Sehingga tetap jalinan silaturahim kita akan berjalan terus dengan anak kita, dengan keturunan kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Enggak, kalau enggak, rugi kita. Kenapa rugi? Karena udah diingatkan sama Allah dan udah didoakan.
wa qrobi adhilni mudkhalasiki wa adhilni mudrajasiki. Ya, surat 17 ayat 80 bacain. Surat 17 ayat 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sadaqallah. Nah, diingatkan lagi surat 28 ayat 77, carilah pada akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan padamu, jangan lupakan duniamu, berbuat baik pada orang. Sudah diingatkan lagi di surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Persiapkanlah itu untuk hari esokmu. Adakah kita tidak terpikir dengan kalimat Al-Quran ini begitu istimewanya Allah ngasih petunjuk, begitu sayangnya, begitu cintanya Rasulullah untuk generasi yang akan datang, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, kita nggak sadar nih. Kenapa? Kita melihat dengan pemikiran kita, pemikiran yang terbatas, bukan pemikiran dengan Al-Quran yang membebas semua lintasan-lintasan tersebut. Ya itulah. Di alam kubur nanti barulah para orang tua tersadar bahwa yang mereka butuhkan selama ini hanyalah anak-anak yang soleh, yang mendoakan, yang paham tentang agama, dan pandai membaca Al-Quran. Apalagi mentadaburin Al-Quran. Dicontoh untuk generasi berikutnya. Insya Allah itulah cara membaca. Bukan anak-anak dengan segudang prestasi dunia, namun hanya jadi kebanggaan sementara dan tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Nah, ini yang harus kita camkan. Kita lupa, sekali lagi lupa dan lupa. Ya Allah, mudah-mudahan dalam waktu terbatas ini, berusahalah kita menuju ke sana. Ingatlah, kita membutuhkan itu nanti. Ya, di dalam kesendirian, kesepian kita, kegelisahan kita. Di dunia aja kalau kita sendiri bingung kita, apalagi nanti di akhirat. Ya, mengemis-ngemis kita seperti pemulung yang menggali-gali mencari ada nggak tuh apa eh, berkah dari anak saya nih, ada nggak berkah dari ilmu saya, ada nggak berkah dari harta saya. Jangan kita seperti itu. Ya, sekali lejatnya seperti itu, rugi kita. Ya, rugi sekali lagi. Ya, jadi kalau sekali lagi kita sudah mengerti ilmunya seperti itu, ayo dong kita mulai mempersiapkan itu. Ayo dong kita membuat strategi seperti itu. Ya, kita lagi ditunggu nih. Ya, jangan seperti dibilang di surat 6 ayat 94, bacain dah, Don. Surat 6 ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan sertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sadaqallahu adzim. Apa yang ada di dunia akan ditinggalkan. Jadi jadikan itu syafaat. Entah itu anak jadi syafaat yang akan menolong kita. Entah itu harta akan menjadi syafaat untuk menolong kita. Entah itu Al-Quran jadi syafaat untuk menolong kita. Entah itu Panca-Indera menjadi syafaat untuk menolong kita. Sehingga apa? Yang ada di seluruh badan ini tidak menyerumuskan kita untuk masuk neraka. Semuanya jadi syafaat. Penerus tali silaturahim antara kita yang lagi kesepian dengan dunia. Nah, ini yang kita lupa sekali lagi. Terus, Don, ya, menjalin tali silaturahim anak soleh adalah investasi berharga kedua orang. Ya, dan ini udah jelaskan
Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dalam segala hal ditujukan kepada Allah. Seperti kita janji pada waktu sholat ini, wajjahtu inna sholati wa nusuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jalankan itu janji sama Allah. Ya, sehingga itu jadi tali silaturahmi yang nggak ada putus-putusnya. Udah dijelaskan, bukan apa meminta panjang umur. Panjang umur terus kayak gitu nggak apa nggak ber, nggak ada produktivitas segala macam. Karena kita kembali lagi ke anak-anak. Dan itu udah dijelaskan surat 36 ayat 68 baca no. Kamu minta panjang umur nggak sadar kamu kembali seperti anak. 36 ayat 68. 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti? Sadaqallah. Nah, baik, kita apa doa kita? Panjangin umurnya, betul-betul minta secara fisik. Enggak. Ini secara fisik itu kita kembali keadaan lemah. Yang nggak berdaya sama sekali. Ya, jadi cara memperpanjang umur tadi silaturahim ini antara dunia dengan akhirat yang kita harus gali. Yang kita harus ini apa harus berusaha berjuang. Kita bikin programnya apa nih? Sehingga kita tahu mana kekurangan kita. Kalau kita nggak bikin programnya segala macam, ya nggak tahu kita. Rugi kita. Berapa lama kita harus uper target nih? Ya sama aja nih. Kayak Doni, Hendra, Teguh nih ya. Punya target 2 tahun sekolah onkologi. Kita apa target dengan Al-Quran? Hah? Apa target kita? Nggak ada. Rugi kita. Ya, rugi. Jangan sampai nanti ini beban api neraka kita lagi. Jadi orang tua kita ini menunggu dengan harap cemas nih. Setelah itu tali silaturahim ada nggak? Yang kedua jadi bahan bakar api neraka kita nggak nih? Semua yang dititipin sama keluarga. Dan itu udah jelaskan di Al-Quran surat 3 ayat 10. Bacain. Harta dan anakmu bisa jadi bahan bakar api neraka kamu. Kita nganggap ini sepele nih. Hati-hati gitu. Ya, coba bacain nih. Surat 3 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta, benda, dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Sadaqallah. Kita nganggap sepele nggak nih kalimat Allah ini? Sama sepertinya sepelenya Nabi Adam waktu diuji dengan buah kuldinya. Kalau nggak sepele, kalau ini terbukti, mati kita. Ini kita nggak sadar. Ya, terus. Ya, berdoa dan kemudian kita susun rencananya. Apa doanya? Robi auzini an askuro nimatakalati an amta alaya dan seterusnya. Ya Tuhanku, berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat pada engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Ya. Dan jadikan aku buat tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Ajarkan kepadaku ilmu yang berguna untukku. Dan berikanlah kepadaku tambahan ilmu. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Aku berlindung pada Allah dari keadaan dan segala hal yang dilakukan oleh penghuni neraka. Ini kita susun strateginya. Susun strategi ya untuk mentadaburin Al-Quran yang luar biasa maknanya. Melebihi umur Nabi Nuh. Ya, ayo dong. Ya, terus ya berdoa untuk membuka perumpamaan ilmu Al-Quran
Robi jini ilman warjukni fahma. Surah 26 ayat 83 doanya Nabi Ibrahim untuk dapat ilmu. Terus doanya Nabi Adam. Ya, apa doanya? Nabi Adam. Tahu? Surah 7 ayat 23 nih bacain. Surah 7 ayat surah 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Keduanya Arab. keduanya berkata, ya Tuhan kami, Bahasa Arabnya. kami telah bahasa Arab. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, Ya. keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Kenapa? Udah jelas nih doanya Nabi Adam dikabulin nih. Kita dikabulin nih. Dikasih buku petunjuk Al-Quran. Ya, Rasulullah berdoa seperti doa Nabi Ibrahim, yakni, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan muslim, hidupkan kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang soleh, bukan golongan orang yang hina dan tertimpa musibah. Ya, jadi udah jelas. Ya, Al-Quran sumber hikmah, surat 36 ayat 2. Ya, sumber rahmah, surat 29 ayat 51. Sumber kemuliaan, surat 97 ayat 3. 1000 tahun. Apa eh, apa 1000 apa malam 1000 kemuliaan, Lailatul Qadar, ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Berdoa untuk kita dibukakan, mengungkap seluruh isi Al-Quran. Ya, mengisi Al-Quran supaya untuk memperpanjang umur, surat At-Tin ayat 5. Ya, berdoa terus. Sehingga apa? Tercapai. Harus ada strateginya, jalankan. Bukan hanya di lift aja, di bibir aja. Ya, terus, ya, berdoa lagi untuk menjalankan semua titipan Allah selama di dunia. Ya, ingat, Al-Quran ini membatasi semua keterbatasan manusia. Ingat, Al-Quran ini bisa melintasi, ya, umur kita yang ukurannya di sisi Allah itu 1000 tahun. Satu hari sisi Allah sama dengan 1000 tahun dunia. Hanya dengan Al-Quran kita bisa melintasi itu. Tanpa dengan Al-Quran nggak bisa. Ingat, tubuh kita sangat lemah. Ada batasan waktunya, ada batasan apa ilmunya. Kita jadi pikun segala macam. Ada batasan kekuatan kita. Ada segala batasan-batasannya. Hanya dengan Al-Quran itu semua akan terlintasi. Ya. Makanya doanya tadi saya suruh, waku robi adhini mutholasiki wa ahrisni muhlojasiki. Ya, dan seterusnya, surat 28 ayat 77. Terus sudah gitu harus istiqomah. Istiqomah. Ya. Surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati. Istiqomah. Terus pegang kalimat Allah itu. Jalankan kalimat Allah itu. Ya, terus. Ya, ingat, ini Al-Quran itu kitab yang paling hebat. Ya, yang melebihi hebat nabi-nabi lain. Diturunkan aja merupakan malam kemuliaan lebih daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Makhluknya, manusianya menjalankan dan jadi manusia yang sempurna. Umat terbaik yang paling ditakuti. Sampai sekarang ditakutin. Keajaibannya tidak terhingga. Kota Gajah yang sebesar Tanjung Priok aja bisa menahan serangan Israel yang begitu hebat.
Taliban yang begitu sederhana aja bisa menahan kehebatan alat-alat perang canggih. Kita dengan bambu runcing bisa mendudukan Belanda. Ya, bisakah dibayangkan? Manusia yang sekecil ini dibandingkan alam mau menerima amanat Al-Quran surat 33 ayat 72. Sungguh manusia itu sangat bodoh dan zolim. Pada penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan manusia. Makna apakah yang bisa kita gali? Ayo dong, kita sarjana. Buktiin dong. Kalau enggak, sayang banget gitu. Ya, terus ya, ingat, patuhilah dan perbaiki terus. Terbayangkah bahwa Allah tidak butuh kamu? Surat 35 ayat 15. Allah tidak butuh harta sebanyak dunia atau ditambah sebanyak lagi di surat 13 ayat 18. Karena apa? Allah yang mempunyai ini semua. Bumi yang kamu tempati itu kecil. Sebesar pasir dibandingkan planet lain kepunyaan Allah. Mau kamu tawarkan itu dengan rasa sombong, dengan rasa ria, dengan untuk jabatan. Tidak. Allah nggak nerima itu. Jadi patuhilah seruan Tuhan sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Jadi kita yang tergantung sama Allah. Ya, kita yang harus semuanya harus karena Allah. Dan sudah dijelaskan takut pada Allah akan suatu hari. Ya, persiapkan untuk hari yang panjang itu. Dan udah jelaskan surat Al-Baqarah 81, surat 59 ayat 18, surat As-Surah ayat 40, udah dijelaskan. Takut. Allah nggak butuh semua itu. Jadi apa? Susun strategi untuk memperpanjang umur itu. Susun strategi untuk menambah pahala terus. Sampai generasi keturunan kita kiamat. Ya, terus. Ya, ingat, waktu kita ini terus berjalan. Al-Quran adalah petunjuk dan mudah dipahami. Ya, waktu kita berjalan terus, setelah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedang mereka dalam keadaan lalai, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan mereka selalu bermain-main. Ya, pertanyaannya, apakah kamu masih yakin besok itu milik kamu? Ingatlah, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Jangan kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Udah dijelaskan sekali lagi. Udah jelaskan sekali lagi. Hanya dengan Al-Quran kita akan selamat. Terus, ya, latihlah panca indera anak sesuai Al-Quran. Dari mulai kecil, ambillah pelajaran ya dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan memberikan hikmah ya seperti Yahya surat 19 ayat 12 ya. Jadi kita susun strategi waktu janji nikah apa surat 25 ayat 4 berdoa Robana ya mahalakta Robana apa hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Terus udah gitu dilanjutkan ya di suatu ada ruh ditiupkan ya alastu birobikum benarkah aku ini Tuhanmu? Udah diingatkan lagi. Itu seharusnya kita kaji bahwa kita saat itu udah dilatih untuk mengingat. Jadi jangan lupakan ingatan ini terus sampai kita lahir, sampai kita dewasa. Harus dengan kalimat Al-Quran. Udah diingatkan lagi begitu kita lahir. Allah akan menguji manusia dengan perintah dan larangan. Oleh karena itu dikasih pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau udah kita kasih pendengaran dan penglihatan ini, latih olahragakan seluruh dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga kepada kita diilhamkan nih ya selalu harus membersihkan dengan kalimat Al-Quran sehingga terbentuk dengan sungguh-sungguh sehingga Allah akan memberikan hikmah kepada Yahya nih waktu itu surah 19 ayat 12 masih kecil aja diberikan hikmah
Ya, surat 24:18 itu Nabi Musa diberikan hikmah setelah dewasa. Ya. Nah, kita harus tiru ini. Bagaimana kita untuk mendapatkan hikmah dengan kalimat Al-Quran dari mulai kita niat nikah sampai kita terbentuk. Ya, sehingga nggak salah. Ya, Konstantinopel itu ditaklukkan oleh orang yang muda 21 tahun. Ahmad Fatih. Ya, yang nggak dipikirkan sama orang-orang lain nih. Sama seperti sekarang. Palestina yang begitu kecil kok bisa menahan ya. Sedangkan saya pada waktu perang Yom Kippur itu 6 hari bisa melawan. Ini udah 21 hari lebih, udah sampai sebulan. Enggak, belum kalah. Bahkan lebih kuat. Malu dia. Secara fisik, secara ini. Malu. Ya, mentalnya udah langsung turun. Dibikin porak-poranda mentalnya mereka. Israel. Ya, terus. Ya, lihat. Sehingga menjadi siapa? Ya, sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran pada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu ala limin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sehingga apa? Dengan kalimat Al-Quran ini menjadikan generasi-generasi yang begitu hebat. Ya, jadi kita harus sekali lagi, kita harus ngikutin. Makanya kita suruh belajar di surat 46 ayat 26. Lihatlah orang-orang dahulu, bagaimana mereka begitu hebatnya sesuai dengan kalimat Al-Quran. Kalau kamu nggak bisa ambil pelajaran Al-Quran itu, atau apa contoh-contoh yang sebelumnya yang hebat-hebat dengan kalimat Al-Quran, sebenarnya yang buta itu bukan ini, apa, bukan matamu, tapi mata hatimu yang buta. Surat 22 ayat 46, bacain enggak? Don. Surat 42 ayat ayat berapa? 2246. 46. 2246. Surat 22 dok ya. Hmm. 22 46. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalam dada. Sudah pembahasannya. Hmm. Kita suruh belajar kan masa lalu kan. Untuk masa depan apa nih program kita? Ya, jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan. Ya, dan salah satu dari kemujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Pesan terhadap pasukan. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menjadi gubernur 16 tahun, berkuasa di umur 25 tahun. Digulung semua kekuatan Eropa yang memenangkan dalam bentuk koalisi di dalam perang Mohawk, ya, 21 koalisi Eropa habis semua dalam hanya waktu 1,5 jam. 1,5 jam 21. Apakah akankah itu terbukti lagi di zaman sekarang? Insya Allah. Insya Allah. Karena ini menegakkan kalimat Om. Ya, bayangkan jadi bahan cerita nih. Kita ikut menceritakan nih rumus-rumusnya kita ini. Ini jadi tali satu rahim kita semua ini. Antara kita dengan yang sudah mendahului kita. Ya. Apa tali rahim kita nih? Nanti, kalau kita meninggal. Hah? Kecuali dengan Al-Quran.
Ya, terus ya lihat contoh terbaik dari doa kedua orang tuanya, yaitu Sultan Saladin. Ya, Sultan Saladin ini dia dari orang tuanya, jadikanlah keturunanku yang bisa menaklukkan Masjidil Aqsa. Ya. Dan dia berdoa nih, di surah 25 ayat 74, dikabulin. Ini pada waktu bapaknya Sultan Saladin ini mau dinikahkan, dia tanya, kakeknya bertanya nih, kamu mau cari perempuan yang seperti apa? Saya mau cari perempuan itu dari rahimnya itu yang menghasilkan keturunan yang bisa menaklukkan Masjidil Aqsa. Kata kakeknya, bagaimana kamu bisa ini? Insya Allah, kalau seandainya niat itu ada, Allah akan mengasih petunjuk. Ya, dan waktu berapa tahun setelah ucapan itu terhadap kakeknya, kemudian dia pergi berguru sama suatu syekh. Di syekh itu kebetulan ada seorang wanita yang belum nikah. Ditanya, kenapa kamu sampai sekarang belum nikah? Saya ingin mencari seorang laki-laki dari spermanya ini yang bisa menghasilkan, menaklukkan Masjidil Aqsa. Coba bayangkan seluruh Palestina itu berbicara seperti itu, meniatkan seperti Sultan Saladin niatnya ini. Mungkinkah itu digetarkan sama Allah untuk ditaklukkan? Mungkin. Nggak peduli kekuatan apapun. Seandainya seluruh penduduk Palestina berniat seperti ini semua. Ya, kita lihat aja nanti. Ya, ada nggak kita yang sehebat seperti apa orang yang di Palestina? Nggak ada. Nggak ada seberapanya kita. Semuanya bercita-cita menjadi pejuang. Ada nggak kita di sini lagi santai ini berjuang sebagai pembela Al-Quran? Mentadaburin kalimat Al-Quran? Sebagai tali silaturahim kita nanti di akhirat? Ya idam, kita betulin loh. Terus, ya Rasulullah aja menjalankan seluruh amanat itu. Bahkan kalau seandainya anakku mencuri, akan aku potong tangan. Jadi kita udah dijelaskan nih, harus berlaku adil. Ya, baik terhadap diri kita sendiri. Makanya dijelaskan di Al-Baqarah ayat 44, atamuruna bil birri wa tanhauna anfusakum antum tatlunal kitaba afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang sedangkan dirimu sendiri tidak? Dan hukum itu berlaku, keadilan itu semua terhadap diri kita sendiri, terhadap anak kita sendiri, terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Ya, semuanya berlaku. Ya, terus ya ingat ya kalau kita lihat Alfa Edison ini orang yang tuli, tapi dididik sama seorang ibu yang begitu hebat, seorang guru. Jadi dia pemenang hadiah Nobel. Hak patennya 1.000 penemuan. Ya, sekarang kita dilatih dengan Al-Quran, ya, yang tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Yang dengan Al-Quran itu yang takut diterima amanatnya oleh seluruh alam. Masa kita nggak bisa menggali? Yang satu ayatnya aja udah menawarkan hadiah Nobel. Yang satu ayatnya aja surat Ar-Rum bisa menghasilkan dalam waktu 9 tahun itu 100 unta tanpa usaha. Kenapa kita tidak belajar Al-Quran? Kita kenal Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu pijar dan Holmes Fuller yang dididik sendiri oleh ibunya setelah sekolah. Sekolahnya dia dipulangkan karena pikirannya nggak benar menurut gurunya. Karena menyerah diri tidak bisa mendidik Thomas. Karena pikirannya seperti itu. Ya, mamanya Thomas Edison memang seorang guru. Dia mengajari berhitung, membaca dan menulis pada Thomas kecil. Thomas adalah penderita autis dan tuli yang sangat suka membaca perihal teknologi.
Dia belajar sendiri. Dia bisa berjam-jam. Thomas bereksperimen kotak-katik sendiri. Dia memegang hak paten lebih dari 1.000 penemuan. Dia mengatakan bahwa ketuliannya membantu dia lebih konsentrasi dalam bekerja dan melakukan penelitian. Tahukah Anda bahwa Thomas adalah pendiri perusahaan General Electric yang merupakan perusahaan paling menguntungkan nomor 4 di dunia? Kekuatan perusahaan itu adalah penemu-penemuan Thomas dalam mengembangkan perusahaannya. Thomas bersilaturahim dan didukung oleh keluarga terkaya yaitu Vanderbilt dan lembaga keuangan JP Morgan. Mereka membangun laboratorium yang besar untuk Thomas bereksperimen. 1.000 penemuan kecil dibandingkan Al-Quran. 8 lautan. Ya, terus. Jadi sekali lagi amanat ilmu pengetahuan ini jangan disimpan-simpan. Ya, harus berjujur. Ya, kita harus tahu mana yang memilih, yang jujur, yang ini segala macam. Kita harus kemukakan itu dalam presentasi kita. Sehingga apa? Kita dibukakan oleh Allah seluruh kreativitas dengan Al-Quran. Ya. Rasulullah diwariskan Abu Hurairah beliau bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, tetapi tidak mau menerangkannya kepada penanya itu, Allah akan membunuhnya dengan belenggu dari api neraka pada hari kiamat. Jadi apalagi kita sok-sok pakai hak paten. Jangan. Kita akan dibukakan lebih dari itu. Ya, kita akan dibukakan lebih dari itu. Ya, makanya dibilang, wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah diberikannya. Sedangkan kamu mengetahui surat 8 ayat 27. Ya, jadi udah jelas gitu. Ya, terus ya, jangan kita ini takut terus kita bikin hak paten. Ya, jangan mau ditukar sama dunia ini. Jangan namanya hak paten. Kenapa? Allah akan mengasihi 10 sampai 700 ide-ide pemikiran dengan Al-Qur'an. Ya, jangan kita tergoda. Ya, terus ya kita ingat ya amanah harta kita sedekahin. Ya, insya Allah nggak bakal habis harta kita. Kenapa? Harta itu fungsinya apa? Untuk saling memanfaatkan ya sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Aku lebihkan yang satu dari yang lain supaya kamu bisa saling memanfaatkan. Aku lebihkan yang satu, kamu jadi pemimpin kepada anak buahnya supaya mereka juga merasakan rezeki itu. Kenapa kamu mengingkari nikmatnya Allah? Kenapa? Untuk dijadikan lagi itu tadi silaturahim dan buah bibir kalau kita menjadi pemimpin perusahaan yang berhasil. Kalau kita bisa menciptakan ide-ide yang begitu istimewa, kenapa harus takut? Padahal itu yang menolong kita di dunia dan akhirat. Kalau kita udah sekali lagi seperti itu, ayo dong kita atur strateginya apa nih? Terus, ya, kita ada harta nih, bangun pusat-pusat pendidikan, ya, bangun semuanya. Ya, bukan dibangun jalan tol, infrastruktur. Ya, coba bayangkan dengan duit ribuan triliun itu kita bangun fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. 10 tahun aja berkuasa, bangsa Indonesia ini bisa menggulung dunia ini. Bukan bukan udah mau turun langsung takut nyiapin strategi. Kenapa? Kesalahannya udah ada. Ya, belum di akhirat nanti. Ya, ide-ide yang penuh dengan kecurangan udahlah, tinggalin itu. Ya, tinggalin sekali. Kita lagi ditunggu nih, surga apa neraka yang kita pilih. Ya, terus, ya, ya, dirikan nih, wakaf itu berupa Al-Quran, silahkan.
Wakaf itu berupa apa aja? Silahkan tanah, silahkan. Kan itu apa? Tali silaturahim kita nanti di akhir. Ya, terus dikasih anak, amanatin. Makanya Allah bilang, ya di surat 4 ayat 9, dan hendaklah takut pada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya aja. Dikasih ini disiapin harta 7 turunan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Latihlah panca indera anak dalam setiap tahap perkembangan. Di dalam waktu kita mau menikah, jangan lupa doanya tadi, Robbana hablana alwazina wajuriyatina alastu birobikum. Terus sudah gitu, ingat dia akan diuji dengan perintah dan larangan. Maka itulah tidak panca indera kamu supaya kamu bersyukur. Ya, lebih baik kamu berpisah sementara dengan anakmu karena menuntut ilmu agama daripada nanti kalau sudah tua nangis karena anak-anakmu lalai urusan akhirat. Banyakkan mikir dunia, rebutan harta, pamer, wajah, lupa surga. Kalau sekarang enggak, lupakan apa? WA, lupakan ini, latihlah apa komputer itu untuk menuju akhiratmu. Enggak usah perlu mondok, enggak perlu ini. Mondok di rumah pun bisa. Asal dia dalam komputermu itu bagaimana kamu memotivasi untuk belajar Al-Quran. Anak biayanya murah, tanpa pamrih, 24 jam siap dibuka. Ya, terus biasain. Kita yang ngasih contoh. Ya, latihan panca indera darimu. Karena panca indera ini akan diminta pertanggungjawaban jawab sama Allah. Ya, selalu bersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya, hati-hati istri dan anakmu. Kalau nggak hati-hati bisa jadi bahan bakar api neraka. Api nerakamu siapin istri dan anak ini. Ya, siapkan pada orang-orang sekitar pada waktu tali silaturahim kita bertemu dalam bentuk halal bihalal dalam bentuk apa majelis ilmu segala macam. Kita jelaskan ini semua. Ini tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Untuk beribadah. Wallahu yadu ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Surah Sulai 25. Untuk menggapai surga darussalam. Ya, jadi kita pakai latihan panca indera itu sehingga tidak tempat bersaksi. Ya, terus jadi pemimpin, jalankan amanat sebagai pemimpin. Ya, jangan kita mengkhianati. Kenapa? Amanah ini udah pernah ditawarkan sama gunung yang begitu hebat aja nggak berani. Sama lautan nggak ada yang berani. Sama langit yang begitu hebat nggak berani. Kita udah dikasih amanat berupa jabatan. Yang dikasih Al-Quran di atas kepala kita. Diingkarin. Gila. Ya, kan gila namanya. Dianggap main-main. Lupa itu cobaannya. Dianggap itu sepele. Nggak takut deh. Beraninya kamu menantang api nerakaku, kata Allah. Ya, boleh-boleh aja. Hah? Boleh-boleh aja. Ya. Abu Jar berkata, ya Rasulullah, tidakkah kau memberi jabatan apa-apa kepadaku? Maka Rasulullah memukul bahuku sambil berkata, hai Abu Jar, kau seorang yang lemah. Jabatan itu sebagai amanat yang pada hari kiamat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Kecuali orang yang dapat menunaikan hak dan kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Ya. Jangan bersiasat. Bersiasat untuk jadikan anak kecil untuk jadi wakil untuk urusan negara ini. Boleh-boleh aja sih. Makin tambah gak benar, mati gitu. Semuanya ikut kena. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, janganlah kamu mencari pemimpin yang suka ngadu domba. Surah 28 ayat 4. Ya, surah 28 ayat 41 jadi pemimpin yang membawa kita ke neraka.
Surat 6 ayat 123 jadi pemimpin yang suka menipu. Kenapa? Nanti dikasih tahu tuh di surat 17 ayat 16. Kamu akan menderita di dunia ini berupa kehancuran. Ya, udah jelaskan. Jadi jangan coba-coba kalau udah ada di Al-Quran itu, kita mau membantah kan udah bilang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih. Waduh, sadakum dan seterusnya. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat. Makanya Allah bilang, Pak ilam taf'alu walan taf'alu fatakun narolati wa kuduan naswali jarot. Takutlah kan api nerakaku. Kok nggak sadar-sadar? Yang aku katakan itu kola fal haq wal haq wa aqulu surat 38 ayat 84 yang aku katakan kebenaran. Sumpahku adalah kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147, surat Ali Imran ayat 60. Kebenaran mutlak. Oleh karena itu tidak boleh ragu. Jadi kalau kita disuruh memimpin dengan yang seperti kriteria seperti yang udah diterangkan Al-Quran, jangan coba-coba ngebantah. Jangan coba-coba bersiasat. Jangan sampai kita terkena masoba min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an kasiro. Surat 42 ayat 30, tolong bacain. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Tolong bacain dan 42 30 dan 42, surat 42, 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sadaqallahu adzim. karena saya tanya, harga barang ini naik musibah kita? Ya iya. Kenapa? Pemimpinnya yang salah. Titik. Mau berayu terus, silakan. Kamu punya akal untuk milihnya. Silakan. Nggak ada masalah. Hati-hati. Ya, terus. Ya, ya, Al-Quran membentuk pribadi tangguh dan disegani. Ini sudah dibuktikan kok. Sampai nakluk Abu Bakar, sampai nakluk Umar bin Khattab, sampai nakluk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan sampai nakluk ya zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, Utsmani. Udah terbukti. Kenapa kita harus ragu? Oke, kalau kita nggak percaya, ya kita lihat nih. Ya, yang menjalankan kalimat Allah, coba buka lagi terus dong. Dikasih berkah dari langit dan bumi. Ya, negara hanya penghasil migas saja, ya bisa begitu hebat. Kekayaannya 10 kekayaan terkaya Qatar, membuat gemetar orang-orang yang datang ke sana pada waktu Piala Bola. Kaget, oh inikah Islam yang begitu hebat? 24 jam rumah terbuka. Ya, diservis semua. Digoyang dengan goyangan apa? LGBT, nggak mau. Silakan kalau Anda nggak suka, silakan nggak usah datang ke Qatar ini. Kalau nggak mau ikut aturan, mabuk, alkohol segala macam, silakan nggak usah datang. Nonton aja melalui ini. Apa video? Kenapa? Musibah. Ya, jadi udah dikasih tuh. Nggak ada kelaparan, nggak ada kebodohan. Semua berlomba-lomba menuju kebaikan. Tidak ada yang mau menerima sedekah. Sedekah bisa diberikan ke negara lain. Kalau kita udah seperti ini, dipimpin oleh pemimpin yang bercita-cita seperti ini, ya sungguh kita beruntung. Makanya sekali lagi, di tahun 2024 jangan sampai kita tergoda lagi. Pilih pemimpin yang punya visi ke depan yang begitu hebat. Ya, sekali lagi yang hebat, yang rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Musibah. Ya, kami menjadikan sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat,
dan hanya kepada kami mereka menyembah. Mereka takut, pemimpin yang takut selalu amanatnya itu menjadi bahan bakar api neraka mereka. Itu yang harus kita, ya, sehingga apa? Selama kalau misalnya kita apa duluan meninggalnya, kalau kita ditanya Pancendra, oh saya udah milih pemimpinnya seperti itu. Ya, terus jangan memperpanjang umur dengan ucapan happy birthday. Profesor segala macam masih tingkah laku seperti anak kecil. Happy birthday, panjang umurnya. Ya Allah. Ya, ilanginlah kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ya, nggak ada yang bisa. Atau happy birthday, atau dengan cara apa menahan ini segala macam. Boleh-boleh aja. Tapi haruskah kita biaya mengeluarkan biaya yang begitu besar nanti dulu? Atau adakah orang yang bilang, oh ini bisa dikembalikan nyawanya ini segala macam. Buktinya sekian persen mati suri bisa di ini lagi. Nanti dulu. Kita koreksi, ada nggak di Al-Quran? Apalagi kalau udah betisnya ketemu, udah. Surat 75 ayat 29. Bacain Don, surat 75 ayat 26 sampai 29 Don. Nanti dulu. Surat 75 ayat 26 sampai Sampai 29. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Sadaqallahu adzim. Nah, kita teliti dong. Makanya di sini yang ada hadir dokter anestesi segala macam, kita teliti dong. Pakai kalimat Al-Quran ini. Ya, nggak ada mau membuktikan kalimat Al-Quran ini sebagai patokan. Aneh gitu. Ya, terus. Ya. Jangan seperti orang nggak berakal nih. Kekayaan itu dipoya-poyain. Bangun rumah mewah, dibeliin yacht, dibelikan pesawat ini segala macam. Padahal apa? Ini jadi bahan bakar api neraka nih. Di dunia aja nanti terbukti. Jadi amanat di dunia yang kita harus pertanggungjawabkan. Ya, pada nanti akan hilang. Jadi rebutan. Pada nanti akan jadi bahan bakar api neraka kita. Ini yang kita cari. Dengan cara melakukan apa? Menipu orang. Dengan cara apa? Serakah segala macam. Nggak mengenal norma-norma. Pada ini semua akan ditinggalin. Pada ini semuanya terbatas. Ditumpuk-tumpuk. Mereka nggak sadar. Lagi menunggu semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, ya Allah. Coba cek dong. Surah 21 ayat 98. 21 ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Sadaqallahu adzim. Jadi bahan bakar itu. Kalau kita sulusin bahan bakar setinggi apa segala macam, ngeri. Ngeri gitu. Dan itu bakal kenyataan likulina bain mustakaro wasopatalamun. Surat 6 ayat 67 bacaan don. Apa yang dikatakan Al-Quran itu akan terbukti nanti. Surah 26 ayat 6 ayat 67. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sadaqallah. 67. 67. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui. Sadaqallah. 6 ayat 134. 134 ayat 6. 134.
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Sadaqallah. Nggak takut kita. Kalau nggak takut ya silakan aja. Pusing-pusing banget. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Ya, terus. Ya. Jadi ingat, infakkanlah sebelum ajal menjemput dan baru sadar. Padahal kita berinfak itu in asantum asantum yang pusikum in asantum palah. Untuk dirimu sendiri, Allah nggak butuh. Surat 17 ayat 7, surat 41 ayat 46, surat 45 ayat 15. Untuk dirimu sendiri. Ya, dengan kamu berbuat kebajikan itu, surat 6 ayat 160, aku kasih 10 kebajikan. Atau Al-Baqarah 261 jadi 7, 7 jadi 700. Masih nggak mau sih? Ya, masa nggak mau? Jangan sampai kita nih. Ya Allah, waktu infakkanlah udah dipesan nih. Apa yang telah kamu berikan padamu sebelum kematian datang. Kemudian mereka berkata, menyesali nih ya Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi. Aku dapat bersedekah. Sementara kita nggak tahu waktu itu kapan. Ada seorang manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Nabi SAW bersabda lagi, wahai manusia, kamu tidak memiliki harta yang kamu kumpulkan, melainkan apa yang kamu makan, maka telah habis. Apa yang kamu pakai, maka telah busuk. Dan apa kamu sedekahkan, maka telah berlalu. Ya, kita sedekahkan semua karena Allah. Insya Allah akan menjadi tali silaturahim kita. Terus, ya, jadi sekali lagi dan sekali lagi, menjalin tali silaturahim ini sekali lagi dengan kalimat Al-Quran. Ya, sehingga tidak ada yang putus-putus. Ya, sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan hatinya. Seperti Rasulullah disucikan hatinya oleh malaikat Jibril. Sehingga berlaku hukum bandul semua. Di dunia aja kita udah sadar berlaku hukum bandul. Ya, apabila digoda-goda sama setan segala macam pikiran-pikiran jahat, mereka tetap cepat sadar dan berdoa minta ampun sama Allah. Sehingga kita terus terlalu dilindungi oleh Allah. Di dunia, apalagi di akhirat, Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita. Betapa senangnya itu. Betapa gelarnya, betapa senangnya kita dapat gelar itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Betapa senangnya kita tari itu akan terus berjalan dengan anak-anak yang kita udah didik secara Al-Quran. Betapa ruginya orang yang tidak mau untuk menjalankan kalimat Al-Quran. Terus, ya, seandainya tahu Al-Quran bisa mengatasi semua keterbatasan, berlomba-lomba tentunya untuk mempelajarinya. Berlomba-lomba untuk mengartikannya dan mentadaburinya. Berlomba-lomba untuk menjalankan secara sempurna. Karena semua kekuatan alam ini akan menyertai. Sehingga berlimpah hasil dunia dan akhirat. Waspadalah selalu. Kehidupan dunia jangan melalaikan kamu sesudah berlimpah-limpah tersebut. Jangan jangan melupakan kamu bahwa nanti datang ke dunia untuk diuji beribadah kepada Allah. Jadi kita datang ke dunia ini untuk diuji, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita waspada selalu. Diuji untuk mendapatkan limpahan luar biasa, rahmat, ridho, karunia, kemuliaan, syafaat, dan seterusnya. Istiqomahlah selalu, hingga ajal menjemput. Menjadi cerita luar biasa untuk generasi berikutnya. Menjadi contoh tali silaturahim yang tidak akan putus-putusnya. Menjadi kabar gembira seandainya mereka melihat keberhasilan dari hasil yang dicapai. Menjadi syafaat dan cahaya tak terhingga di dalam kegelapan alam kubur. Menjadi syafaat untuk keluarga yang belum atau gagal menggapainya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Ada yang mau bertanya?
Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab insya Allah. Al-Quran ini kebenaran mutlak. Jadi Iya, orang susah untuk bertanya. dia Yang udah bertanya dikunci. itu barangkali pengalaman pribadi, ya itu mungkin. Tapi kalau di Al-Quran ini dipertanyakan, ya susah. Ini kebenaran mutlak, hakiki. Mungkin karena nggak ngerti, Tinggal Prof. Dan bagaimana, mungkin pertanyaannya, bagaimana bisa menghafal Al-Quran sebegitu ini, begitu. Ya, bagaimana menyusutnya ya, Prof ya? cara-caranya, gitu. Itu pertanyaannya. Kan Jadi udah saya kalau kasih. bertanya tentang Al-Quran, nggak mungkin. Ya, jadi makanya ya saya maaf sekali lagi ya, saya berusaha untuk belajar Al-Quran. Pengalaman itu sudah saya bukukan dalam bentuk kisi-kisi. Pengalaman itu saya sudah saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint ya. Sekarang pertanyaannya tinggal kita melatih lagi. Nah, dalam melatih ini kita nggak usah takut ya, belajar terus. Prof Mulis tahulah saya seperti apa dulu ya. Ya Prof ya, dua kakak nggak bisa. Tuh dokter Teguh tahu tuh. Ya Gu. Ya, tapi insya Allah Allah membukakan hidayah. Ya, Nah, insya Allah kalau bisa. mau bertanya, how to get hidayah, itu pertanyaan itu. Bagaimana untuk mendapatkan hidayah? Itu boleh. Karena memang ya dalam Al-Quran pun ada. Jadi kita susun. Ya, sekali lagi kalau kita udah tahu nih, sama aja kayak misalnya kita sekolah nih. Kita sekolah kan kita udah tahu targetnya misalnya maaf sekali lagi sekolah onkologi 2 tahun. Kita harus udah susun. Dalam susunan 2 tahun itu apa yang harus ini sehingga yang saya tepat waktu 2 tahun sekolahnya. Ya, nah udah kita harus susun tuh bagaimana bikin papernya supaya yang sederhana, mudah dan murah. Terus sudah gitu bagaimana tepat waktunya dalam dalam bikin makalahnya itu. Ya, kita susun apa pasien yang bisa kita olah, yang nggak menyusahkan kita segala macam. Itu sudah ada. Nah, begitu juga Al-Quran. Ya, terus sudah gitu kita harus praktekkan. Oh, saya mau, maaf sekali lagi, saya mau pintar seperti Zakir Naik. Saya cari literaturnya, Zakir Naik berapa sih belajar Al-Quran, berapa tahun sih? 4 tahun, oke. Targetnya saya 4 tahun. Apa strateginya? Nggak mungkin nih Zakir Naik nih begitu hebat itu bisa hafal. Pasti ada sesuatu nih. Saya bikin kisi-kisinya. Ya, terus udah gitu bagaimana supaya mau hafal terus? Ya, saya bikin simulasi kasus. Bagaimana supaya cepat kasih kasus itu? Sehingga apa? Ya terus akan diinikan. Dan itu udah dibilang, ya, surah 22 ayat 32. Kalau kamu bukti ketakwaan kamu itu menjalankan siar, buktinya itu harus siar Allah dijalanin dulu. Coba baca dah. Don, Ya dok, Yusri, 2232. 2232. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Sadaqallah. Nah, kalau kita udah niat takwa hati kita nih, Allah akan nunjukin surah 47 ayat 17. Surah 47 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka. Sadaqallah. Terus udah gitu udah dikasih petunjuk itu segala macam, kita sadar bahwa semua petunjuk itu adalah amanat dari Allah, kita nggak mau mengkhianatinya. Surat 8 ayat 27 baca. 8.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Sadaqallahul. Kalau kita udah tahu kita ini amanat ini, sehingga apa? Kita selalu waspada terus, apa yang diberikan Allah itu waspada terus, sehingga apa? Kita dididik untuk melatih dengan Furqan, surat 8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil padamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kalau kita dikasih Furqan, kita dibiasakan nanti yang tertinggi, gelar tertinggi apa? Hikmah, Al-Baqarah 269. Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Definisi akal sehat surat 3 ayat 190 191. Yang selalu panca inderanya itu menuju jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yaitu Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maka suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Sadaqallahu adzim. kalau kita udah seperti itu niatnya, kita latih akal kita menuju jalan Allah sehingga berlaku hukum bandul. Surat 3 ayat 135, surat 7 ayat 201. Gitu. Hmm. Ya, saja. Oh ya, baru lulus dong. Baru lulus dong. 3 135, Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya Dan dia juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, tanya, segera mengingat Allah, tahu nggak? memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, Dia nanya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya, jadi udah ada rangkaiannya itu semua. Kita selalu dibimbing Allah. Kita sadar kita lagi diuji. Kita sadar lagi di segala macam. di bahu. Ya, Itu dia insya Allah lihat, kita akan selamat. tisu atau tulang, saya bilang, atau dari skin. Prof di unmute, Prof. Itu tulang dari. Prof di unmute, Prof. Ya, jadi kalau kita udah itu, ya itulah cara kita menuju ke sana itu. Kita semampu kita. Ya. Surat 64 ayat 16. Surah 64 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. 17. 64 16. Oh, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kefikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, kita memperbaiki diri kan. Dengan memperbaiki diri itu dosa-dosa kita akan dihapusin. Surat 16 ayat 119, surat 5 ayat 39. Ya, banyak lagi tuh ayat-ayatnya. Insya Allah saya bisa jelasin. Sekarang pertanyaannya, kita udah mengukur nggak ke sana? Kita dibikin perencanaan? Kalau enggak, hanya omong kosong aja cita-citanya. Ya, jadi kalau kita mau dapat hidayah ya Allah, itu susun perencanaannya. Ya, kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Dok, boleh bertanya, Dok? Oh, boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, soal Palestina dan
dan musuhnya itu. Kemudian saya ingin bertanya, Dok, kenapa kok sampai sekarang masih dibiarkan oleh negara-negara besar itu kejadian seperti itu, banyak meninggal terutama sekali anak-anak. Kita Indonesia banyak membantu, tapi tidak hanya bantuan seperti itu. Itu gampang, itu kan berkuasa tuh Yahudi, negara besar. Bu, ini itu Allah menciptakan begitu, Bu, sebagai sayembara pahala, Bu. Mendulang pahala. Makanya Allah bilang di surat Ali Imran 140. Bacain dah. Pur, Ya, Prof. bukan pemimpin negara besar itu orang Yahudi. Iya, Amerika itu Yahudi semua itu. Ya itu mau Yahudi berstrategi apapun, kalau seandainya kita sesuai strategi Al-Quran, ya tidak ada masalah. Dan itu waktu zaman Rasulullah itu, Prof, Yahudi itu ekonominya berkuasa saat itu. Hanya dengan Rasulullah ide-ide brilian dari Al-Quran, bangkrut semua, Prof. Makanya dia punya cita-cita untuk menjauhkan Al-Quran ini dari filosofi Suaranya yang timbul. sehari-hari. Ya, Al-Quran dari kehidupan sehari-hari umat Muslim. Sehingga apa? Gampang dijajah sama Yahudi. Ya, dijajah. Contoh nih, Yahudi berkuasa nih, Amerikanya mau ini uh, Taliban nggak bisa. Ya, Rusia komunis mau ngitin Taliban nggak bisa. Ya, Palestina yang cuma sebesar Tanjung Priok ini nggak bisa. Kenapa? Kenapa? Karena udah dijelaskan rangkaiannya Al-Quran. Coba tadi yang 3 ayat 140 bacain. 3, 140. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 40. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sadaqallah. Jadi itu sayembara tisahid itu. Kalau kita mau seperti itu, silakan datang. Atau kalau kita nggak sanggup ya punya harta segala macam itu ya sama aja kita dikasih dulu nih sayembara dari Allah nih untuk mengembangkan menjadi suatu tali silaturahim. Sanggup nggak? Kasih anak nih sayembara nih dari Allah nih sebagai tali silaturahim. Semuanya jadi yang dikasih Allah itu tidak sia-sia. Makanya Allah bilang di surat 21 ya. Coba bacain Don. Surah apa? 21:16. 16 sama 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Sadaqallahu adzim. Kita selalu menganggap kok ininya kok gitu ya bunyi-bunyi ya. Iya, Ya, makanya. tolong Pumai di-unmute, Pumai. Di-unmute semua dong. Mic-nya di-unmute. Nah, jadi ya itu semua sayembara dari Allah nih. Ya kita menganggap kalau di-unmute dong Bu Mei. Nah, jadi kita menganggap ya kalau belum di-unmute. Nah, jadi kita menganggap itu sayembara. Kita harus tangkap. Kita kan mandangnya dari segi akal kita. Oh, Palestina itu menderita ini. Enggak, Bu. Orang di sana senang, Bu. Dicoba sama Allah seperti itu, Bu.
Karena itu ladangnya jihad. Ya, ladangnya berjihad. Ya, itu jangan salah. Kita yang seharusnya kita sedih nih. Kita mati seperti itu enggak nanti? Selamat enggak? Istiqomah enggak? Ya, orang anggap ini segala macam nggak mau bantu. Dia nggak butuh kok. Bantunya hanya sama Allah. Nggak ada rasa takut ya. Mau dibantu nggak dibantu, dia tetap berjuang. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 150, bacain dan. Janganlah kamu takut terhadap siapapun. Hanya takut kepada Allah untuk menyempurnakan nikmatku untukmu. Bacain ya, surat Al-Baqarah 150. Ujian buat orang Islam yang lain. Iya, untuk jadi contoh orang Islam yang lain iri nggak? Yang nyangka saya ini ada Palestina ngemis, enggak. Yang mau bantu silahkan. Yang mau bantu silahkan. Itu kan sembara berhadiah dari Allah. Al-Baqarah 150, bacain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku menyempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Sadaqallahu adzim. Palestina nggak bergeming tuh. Dia hanya takut pada Allah. Ada dia takut sama apa angkatan udaranya? Enggak. Di atas angkatan udara pesawat-pesawat yang ini segala macam masih ada Allah di atas nih. Ya, di antara bom-bom ini yang membuat lulu binasa, kita hancur lebur, masih takut nanti kita dikubur, apa hancur juga. Tapi saya hancurnya karena membela agama Allah. Merinding kita. Ada yang seperti itu? Enggak. Nah ini harusnya kita contoh, kita harus iri nih. Ya, mati kita seperti apa? Saya dulu nganggap tuh yang pengawalnya Habib Rizik dibunuh, matinya menderita. Enggak. Justru yang kita bingung. Matinya seperti itu enggak? Insya Allah kita kalau istiqomah kita seperti itu. Ya, kurang lebih begitu ya, Bu Mai. Oke, ada lagi? Iya, ada lagi. Ya, jadi sekali lagi saya kasih tahu ya, bikinlah rangkaian cerita Al-Quran itu menjadi suatu rangkaian cerita yang menarik, ya, sehingga memacu hati kita untuk selalu terus berusaha, terus terpacu untuk membuat sesuatu yang luar biasa dari Al-Quran. Ya, insya Allah tercapailah seluruh syafaat cita-cita kita Al-Quran ini menjadi syafaat. Ya, apa teman kita nanti di dalam segala kegelapan, segala kegelisahan, segala huru hara yang kita tidak tahu, yang kita tidak bisa ramalkan dengan akal kita. Hanya Al-Quran yang bisa semua menenangkan di dunia dan akhir. Sekali lagi bacalah Al-Quran. Dalam sisa-sisa waktu terbatas kita ini, terus koreksi hidup kita dengan kalimat Al-Quran. Terus dan terus. Sehingga menjadi saksi panca indera kita ini. Saya sudah berusaha menjalankan kalimat-Mu, ya Allah. Saya sudah berusaha semampu saya, ya Allah. Saya sudah mampu saya sebagai seorang sarjana, ya Allah, untuk menerjemahkan kalimat Al-Quran. Hingga kita tidak takut untuk bertemu dengan Allah. Insya Allah kita akan selamat. Ya, ya silakan Don. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita tutup aja Don. Ya, baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah, demikianlah kajian subuh kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ahmad Kurnia dan terima kasih kepada jemaah sekalian atas kehadiran pada kajian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih Terima dokter. kasih dokter. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Izin lip kasih ya. Dr. Doni, terima kasih Prof. Muklis, terima kasih semua. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.